Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah teosofi kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep ketuhanan. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan berterima kasih kepada Bapak Yulianto MPDI selagi dosen pengampu mata kuliah teosofi. Perkenalkan, nama saya Atika Zulaiha. Perkenalkan, nama saya Naufal Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Gafra Utama. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang akan dijelaskan oleh saudara Atika. Sebelum memasuki pada konsep ketuhanan, terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, dan sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama yaitu sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah. Contohnya seperti sifat wajib, qidam, baqo, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada sifat jaiz Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Maksudnya boleh bagi Allah itu melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga ada sifat mustahil bagi Allah, yaitu segala sesuatu yang secara akal tidak mungkin ada pada zat Allah, seperti kebalikan dari sifat wajib, qidam, baqo, mukhalafatuhu lil hawadisi, dan seterusnya. Lanjut kita masuk pada konsep ketuhanan. Makalah yang kami buat ini membahas konsep ketuhanan dalam agama Islam, keimanan dan ketakwaan. Konsep ketuhanan dalam Islam muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW, memunculkan berbagai aliran tradisional dan modern. Makalah ini kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teosofi, mengenai lebih dalam konsep ketuhanan agama Islam, memahami filsafat ketuhanan, pemikiran manusia tentang Tuhan, serta iman dan takwa dalam kehidupan modern. Lanjut pada pengertian ketuhanan. Ada dua definisi, yang pertama bahasa dan yang kedua istilah. Yang bahasa artinya ketuhanan adalah sifat atau keadaan Tuhan, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, ilmu mengenai keadaan Tuhan dan agama, serta dasar kepercayaan kepada Yang Maha Esa. Definisi menurut istilah yaitu ilmu tentang hubungan dunia ilahi dengan dunia fisik, hakikat sang ada dan kehendak Allah, serta ajaran tentang hakikat Allah dan hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Nah, jadi di pengertian ketuhanan ini kita akan membahas mengenai pemahaman kita mengenai wujudnya Allah, bagaimana wujudnya Allah dan bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah itu ada. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan. Yang pertama ada Maha Mengetahui. Tuhan memiliki pengetahuan yang tak terbatas tentang segala sesuatu. Yang kedua, Maha Berkuasa. Tuhan memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh alam semesta. Yang ketiga, abadi. Tuhan tidak memiliki awal dan akhir, kekal selamanya. Tuhan tidak serupa dengan ciptaannya. Tuhan adalah zat abadi dan supranatural yang mengawasi dan memerintah manusia serta alam semesta. Tuhan juga bisa merujuk pada konsep energi atau kesadaran yang merasuki seluruh alam semesta. Selanjutnya, konsep Allah dalam Islam. Maha Tinggi. Maha Tinggi adalah jadi kita Allah memposisikan yang tinggi. Namun arti dari Maha Tinggi berbeda dalam setiap agama. Yang kedua, Al-Khaliq. Dalam ilmu kalam, Tuhan diposisikan sebagai sang pencipta. Sementara semua realitas lain adalah ciptaannya, makhluk. Yang ketiga, Sang Hakim. Dalam ilmu fikih, Tuhan dihayati sebagai hakim, sehingga relasi antara Tuhan dan manusia adalah relasi perintah, larangan, dan hukuman. Agama-agama di dunia menggambarkan Tuhan dalam 3 bentuk: panteisme, politisme, dan monotisme.
Dalam tradisi tasawuf, Tuhan digambarkan sebagai sang kekasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, nama Allah. Tuhan dihadirkan dengan nama Allah di samping nama-nama lainnya. Nama Allah adalah isim al-jalalah atau isim al-jami', yaitu nama yang mencakup semua nama Tuhan yang lain. Yang kedua, keabsolutan. Kata Allah mencakup Tuhan dalam keabsolutannya, suatu zat yang maha akbar dan gaib, yang hakikat kualitasnya tidak mungkin dideskripsikan oleh penalaran manusia. Yang ketiga, pra-Islam. Kata Allah sudah dikenal jauh sebelum Islam datang di Arab, namun Allah dalam pengertian orang Arab pra-Islam berbeda dengan Allah dalam Islam. Allah bagi orang pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi. Dalam Islam, Allah dikenal sebagai Tuhan yang Maha Esa, tempat berlindung segala yang ada, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satu apapun yang menyerupainya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang pemikiran barat mengenai Tuhan. Nah, untuk yang pertama, dinamisme. Jadi, manusia itu mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan ditujukan pada benda. Nah, kekuatan pada benda disebut mana, tuah atau syakti. Untuk yang kedua, animisme. Jadi, roh itu dipercayai aktif sekalipun bendanya mati. Nah, manusia harus menyediakan kebutuhan roh agar tidak terkena efek negatif yang ditimbulkan dari benda yang mati itu atau benda yang isinya roh. Nah, untuk yang ketiga, politeisme. Nah, roh yang lebih dari yang lain disebut dewa. Nah, dewa ini memiliki tugas dan kekuasaan tertentu sesuai bidangnya masing-masing. Nah, konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia didasarkan atas hasil pemikiran melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Teori evolusionisme menyatakan adanya proses dari kepercayaan sederhana menjadi sempurna. Jadi yang awalnya manusia pada zaman dulu itu menganggap bahwa dewa itu sebagai Tuhan karena memunculkan patung sebagai Tuhan, patung berhala sebagai Tuhan, itu diubah menjadi pola pemikiran bahwa bagaimana sesuatu bencana alam itu bisa terjadi karena pikiran kosmos gitu. Nah, akhirnya berkembang jadi pemikiran dari Tuhan itu tadi. Nah, untuk selanjutnya evolusi kepercayaan. Yang pertama, henoteisme. Jadi suatu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut Tuhan, namun masih mengakui Tuhan bangsa lain. Jadi seperti di Indonesia ini, bahwa sudah ditetapkan bahwa Indonesia adalah negara Islam dan Tuhannya adalah Allah. Tapi masih merangkul dari agama lain, contohnya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan lain-lainnya. Dan agama lain itu tidak apa-apa untuk tinggal di Indonesia, atau mungkin bisa disebut dengan pluralisme. Nah, untuk yang kedua, monoteisme, hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional, terbagi dalam deisme, pandeisme, dan teisme. Nah, seperti contohnya tadi, henoteisme, di monoteisme ini malah kebaikan dari henoteisme. Jadi yang negara satu ini memperbolehkan untuk agama-agama lain masuk ke negaranya, namun di monoteisme ini tidak boleh negara-negara lain itu agama lain itu tidak boleh masuk ke negara ini, karena di negara ini itu hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsanya. Nah, evolusionisme ini ditentang oleh Andrew Lang yang menekankan adanya monoteisme dalam masyarakat primitif. Ide tentang Tuhan ditentangkan secara evolusi, tetapi dengan relevansi atau wahyu yang telah diberikan oleh Tuhan kepada yang disuruh, atau istilah kalau di Islam itu nabi atau rasul. Nah, jadi kesimpulannya ini, konsep ketuhanan
dalam Islam adalah keyakinan akan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan penguasa seluruh alam semesta. Pembuktian wujud Allah dapat dilakukan melalui dalil nakli Al-Quran dan dalil akli akal pikiran. Jadi memahami konsep ketuhanan yang benar akan membawa manusia pada keimanan dan ketakwaan yang hakiki. Jadi di kesimpulan dari kelompok kita itu, kita akan mengenalkan Allah. Terus jadi kita itu akan mengenalkan Tuhan itu, mengenalkan Tuhan. Lalu yang kedua itu mempercayai wujud dari Tuhan. Untuk yang ketiga, kita menjelaskan dengan keimanan dan ketakwaan yang hakiki kepada Tuhan. Oke, sekian hasil dari presentasi yang kami berikan. Maaf jika ada kesalahan maupun disengaja maupun tidak disengaja. Kami pamit undur diri. Nah, sebelum kami pamit undur diri, jika ada pertanyaan langsung di forum berikutnya. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.